balik lagi nih sama aku Salsabila Pramesti dengan gaya yang baru ya. Kali ini kali ini adalah learning journal pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15 pada mata kuliah penulisan berita dan artikel nih guys. Jadi di pertemuan ke-15 ini adalah pertemuan yang sama aja sih, presentasi juga kayak pertemuan sebelumnya ya. Jadi dipresentasikan itu oleh kelompok kelima yang mana menjelaskan tentang mengenal penulisan artikel, future, ragam teknik dan contohnya. Nah, kita bakal ngumpas dan bahas di learning journal pertemuan ke-15 ini, pertemuan terakhir. Nah, stay tune ya, gimana aja apa aja ya keseruan dari pembahasan yang akan dipaparkan oleh kelompok 5, yang sudah dipaparkan oleh kelompok 5. Oke, kita akan ulas di sini. Oke, langsung aja ya. Kelompok 5 itu beranggotakan ada Ahmad, ada Umi, terus ada Sarah, ada Farah, terus ada Dani. Siapa lagi ya? Kayaknya masih banyak lagi deh yang belum disebut ya, pokoknya itu ya. Nah, langsung aja ya guys ya. Jadi kalian tahu gak sih future itu apa? Nah, future itu adalah tulisan jurnalistik non-fiksi ya. Non-fiksi berarti ilmiah ya. Bukan ilmiah sih, kayak terjadi gitu ya, fakta gitu. Non-fiksi itu kayak bukan hayalan gitu kan, yang memuat fakta, dan disajikan dengan gaya sastra. Nah, bukan opini, bukan fiksi, tetapi penuh narasi dan imajinasi. Menyampaikan informasi itu dengan pendekatan deskriptif dan human interest gitu dalam future itu. Nah, terus juga ada ciri-cirinya nih guys. Ciri-ciri dari penulisan future. Yang pertama itu mengandung segi human interest yang tadi ya udah dibilangin. Terus juga gaya penulisannya itu kayak deskriptif ya, lebih kayak ke penjelasan gitu. Terus juga harus estetik ya, menggunakan bahasanya kayak gitu ya, sastra gitu, tapi yang estetik gitulah kelihatannya. Dan juga naratif. Nah, tidak terkait waktu atau timeless, yang mana kalau misalkan berita itu kan beda ya, harus kayak ada berita itu kayak yang harus aktual ya, yang mana harus bener-bener kayak itu tuh berita emang baru banget gitu kan. Nah, ini enggak, yang penting kayak timeless gitu, tidak terikat waktu gitu, bisa dibaca kapanpun pembahasannya itu kalau future. Terus juga tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga menghidupkan ceritanya yang akan dibahas guys. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya terus juga ada unsur-unsur dari feature-nya nih, yang mana ada tema, ada plot, karakter, gaya, suasana, latar dan tempatnya. Itu nanti dijelasin di situ. Terus jenis-jenis feature itu nggak cuma satu aja, ternyata banyak banget guys nih ya. Jenis-jenis dari feature sendiri. Yang pertama itu ada feature berita, yang mana kalau feature berita itu menyajikan berita tapi dengan sudut pandang yang emosional gitu. Terus juga ada feature profil, yang mana mengangkat kisah inspiratif seseorangnya. Ada feature perjalanan, jadi menceritakan tentang cerita perjalanan yang dirasakan atau yang pernah dialami oleh sang penulisnya. Selanjut ada feature sejarah ya, pasti yang mana menceritakan tentang kayak mengenang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalunya itu kayak gimana. Terus ada feature how to do it, yang mana panduan melakukan sesuatunya gitu. Kayak misalkan kita mau memasak gitu. Nah, itu kayak disajikan, pokoknya feature itu kayak disajikan how to do itu kayak masak itu, cara masak telur itu kayak gimana aja, dan bahasanya juga kayak estetika mungkin lah, semenarik mungkin gitu kan. Terus aja feature human interest, yang mana cerita itu menyentuh dari sisi kemanusiaan. Human interest itu kayak sisi kemanusiaannya gitu guys. Terus ada contoh jenis feature-nya. Nah, ini kelompok 5 ini kayak iniin di PPT-nya nih contohnya ya. Aku liatin kalian semua, dan ini dia contohnya. Kalian bisa baca di sini. Ini adalah feature. Lihat begitu ya, Kemandirian Pemuda Kampung Melayu Barat nih.
Terus juga ada banyak nih contoh-contohnya, ada cara-cara seragam sekolah dilarang. Nih, kalian bisa lihat deh. Tuh. Tada. Kan? Nah, lanjut aja ya, kita ke bawah dan banyak banget sih ini contohnya. Terus ada struktur dari penulisan feature sendiri. Yang pertama itu sama sih kayak artikel gitu, kayak ada judul atau headline-nya. Terus juga ada lead-nya, ada bright-nya, ada body, ada ending-nya. Nah, kayak gitu ya guys. Dan menentukan dalam feature itu harus bisa menentukan angle-nya ya. Kayak angle-nya itu sudut pandang dari penulisan itu. Terus ada fokus pada satu temanya atau topik kecil. Terus teknik yang digunakan juga sama sih kayak berita 5W1H gitu. Terus juga kayak menggali ide-idenya gitu kan. Tipsnya untuk menulis feature itu ya pasti satu angle aja diambilnya. Kalau misalkan kalian mau menulis feature, terus juga brainstorming idea, terus juga cari hal paling unik dari sebuah peristiwa itu. Jadi kalau kalian mau menulis feature itu harus menarik mungkin gitu guys. Nah, mungkin itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan pada pertemuan ke-15 ini. Dan aku Salsabila Pramesti pamit undur diri. Dan ini adalah learning journal pertemuan terakhir. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Semoga tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan ya sebagai mahasiswa. Dadah.